Kalau misalnya tugas waktu di Alta Consulting, itu aku mengerjakan permintaan dari klien. Jadi kebetulan klienku itu membutuhkan updating tentang proses bisnisnya. Jadi proses bisnisnya mereka itu masih belum maksimal, pembagian job desk-nya juga belum maksimal gitu. Jadi aku menganalisis kira-kira apa sih yang mereka butuhkan supaya proses bisnis yang mereka jalankan itu lebih efisien dan efektif gitu. Setelah itu, aku waktu itu dapat tugas untuk membuat standarisasi. Jadi SOP tiap divisi-divisi gitu untuk menjalankan supaya tiap divisinya itu menjalankan job desk-nya masing-masing tanpa ada tindih satu sama lain. Oke, welcome to Podcast Berita, Educate, Inspire, Impact. Wah, halo Mbak. Halo Industrializer, sebelumnya perkenalkan aku Isvi sebagai moderator podcast pada hari ini. Jadi kali ini kita bersama Mbak Lisa. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Baik banget. Gimana Isvi kabarnya? Baik, baik juga. Mungkin saya mau nanya untuk kesibukan akhir-akhir ini, Mbak ada kesibukan? Oke, kalau kesibukanku akhir-akhir ini, aku sekarang lagi magang. Selain magang, aku juga aktif sebagai asisten lab. Terus karena aku aktif sebagai asisten lab, otomatis aku juga ngelakuin pekerjaan-pekerjaan lab. Dan juga sekarang juga sibuk tugas akhir. Wah, keren banget. Mungkin sebelumnya saya izin membacakan profil singkat Mbak Lisa terlebih dahulu. Mbak Lisa pernah magang di Operation Training Intern di PT HM Sampurna Tbk, kemudian juga pernah magang di Alta Consulting Associate Intern. Kemudian Mbak juga aktif banget ya ikut lomba-lomba. Saya lihat di sini banyak banget, ada First Place Vision Business Case dari UPN Veteran Yogyakarta. Terus yang kerennya lagi Mbak Lisa tuh tadi sudah disebutkan juga kalau Mbak merupakan salah satu asisten laboratorium dari Logistik and Supply Chain Management. Keren banget, tepuk tangan. Oke, mungkin saya langsung bisa ke pertanyaan pertama aja ya Mbak. Tadi saya sudah sempat mention terkait Mbak sekarang lagi magang di PT HM Sampurna Tbk. Kira-kira itu bekerja di bergerak di industri apa dan juga kayak gimana sih Mbak, mungkin bisa diceritain? Oke, kalau misal kita ngomongin tentang HM Sampurna itu salah satu pabrik yang mengelola tembakau ya, seperti yang teman-teman tahu. Dan pabrik yang sedang aku lakukan magang sekarang itu, Sampurna bergerak di bidang manufaktur. Jadi segala proses yang ada di pabriknya itu menggunakan mesin. Wow, keren banget. Jadi Mbak pas daftar itu kira-kira dapat infonya dari mana? Sosial media kah atau emang tahu sendiri dari relasi atau gimana Mbak? Aku kebetulan sih dapat infonya dari LinkedIn. Jadi aku ngelihat infonya dari recruiter atau HR-nya yang ngepost tentang lowongan ini di LinkedIn. Wah, jadi Mbak milih itu tuh karena emang pilih perusahaan itu karena kemauan Mbak sendiri atau emang karena kayak wah keren nih posisi di sini kayaknya keren deh untuk nambah pengalaman atau gimana? Jadi tujuan Mbak milih di situ tuh apa Mbak kira-kira? Kalau tujuan aku sendiri, waktu itu aku milih Sampurna karena aku pengen banget nyobain salah satu pengalaman kerja di bidang manufaktur nih. Karena aku secara dari teknik industri, terus aku pengen nih core-nya teknik industri kan bekerja di manufaktur. Nah, jadi aku pengen coba waktu itu ada lowongan yang di Sampurna dan buka tentang operation. Jadi aku pengen banget untuk mendalami teknik industri aku di Sampurna ini. Berarti kan kalau di Sampurna Mbak di manufaktur ya, Mbak sebenarnya juga di Alta Consulting nih. Mbak jadi emang nyobain berbagai bidang. Kalau di Alta Consulting kira-kira gimana Mbak kemarin Mbak? Kalau di Alta Consulting itu kan kerjaannya dia lebih banyak kerja di depan laptop gitu ya, dan kita kerjainnya sesuai dengan permintaan klien dan sebenarnya relate-nya agak ke bisnis gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di Sampurna ini dia benar-benar berhubungan dengan mesin dan proses dari mengelola dari produk belum jadi sampai produk jadi gitu. Jadi perbedaan proses bisnisnya tuh kerasa banget, dan kayak dari sebelum-sebelumnya juga kalau misal kerja di consulting kan otomatis kita berhubungannya dengan laptop dan ngerjain banyak hal, tapi kalau misal di manufaktur kita benar-benar bisa tahu cara merubah proses barang sampai barang jadi. Keren banget. Jadi tadi saya sempat baca juga kalau Mbak di HM Sampurna itu Mbak jadi Operation Training Intern. Kira-kira tugasnya itu apa Mbak di situ? Oke, kalau misalnya Operation Training Intern, itu dia kerjaannya adalah melakukan updating modul gitu. Jadi modul yang aku buat, itu modul untuk pencerdasan gitu, untuk mentraining operator-operator yang pegang mesin. Jadi so far, apa yang aku kerjakan itu, dia berhubungan dengan mesin-mesin gitu. Jadi kayak aku bikin modul gimana sih caranya operator ini nge-maintenance mesin, terus gimana caranya operator ini bisa menjalankan mesin gitu-gitu. Dan itu biasanya aku ada yang bikin
bikin dari awal, ada juga yang aku update dari modul-modul yang ada sebelumnya gitu. Jadi aku turun ke pabrik-pabrik, kan di Sampurna itu ada lebih dari satu pabrik ya. Itu aku turun ke pabrik itu, terus tanya ke operatornya, tanya ke tukang yang maintenance itu gimana tentang konten-konten modul yang aku buat. Keren ya Mbak, pengalamannya udah banyak banget. Terus kalau saya mau nanya deh, saya kepo yang di Alta Consulting juga. Kalau itu kan Mbak sebagai associate intern, nah itu di sana Mbak tugasnya apa? Kalau misalnya tugas waktu di Alta Consulting itu aku mengerjakan permintaan dari klien. Jadi kebetulan klienku itu membutuhkan updating tentang proses bisnisnya. Jadi proses bisnisnya mereka itu masih belum maksimal, pembagian job desk-nya juga belum maksimal gitu. Jadi aku menganalisis kira-kira apa sih yang mereka butuhkan supaya proses bisnis yang mereka jalankan itu lebih efisien dan efektif gitu. Setelah itu aku waktu itu dapat tugas untuk membuat standarisasi. Jadi SOP tiap divisi-divisi gitu untuk menjalankan supaya tiap divisinya itu menjalankan job desk-nya masing-masing tanpa ada tindih satu sama lain. Wah, keren banget. Oke, jadi Mbak kan udah magang tadi lumayan banyak juga. Itu tuh nambah wawasan banget nggak sih Mbak di situ? Kalau misal kita ngomongin magang, otomatis sangat menambah wawasan sih. Karena kan sebelumnya kita cuma belajar dari buku, dari dosen. Terus setelah kita terjun langsung ke dunia kerja, itu tuh nambah wawasan tuh nggak cuma secara hard skill, tapi juga soft skill gitu. Karena kita kan otomatis harus berinteraksi sama orang-orang yang bekerja juga ya. Misalnya orang-orang, apalagi di Sampurna, misal aku harus berinteraksi sama orang-orang yang benar-benar pegang mesin atau benar-benar orang manajer atasan dan lain-lain. Terus juga di consulting, aku waktu itu berarti harus berinteraksi dengan klien, terus gimana caranya aku presentasi, gimana caranya aku menyampaikan pendapat, itu kan juga sesuatu hal yang nggak bisa kita dapetin kalau misal kita cuman belajar di kelas gitu. Jadi hard skill dapat, soft skill juga dapat ya Mbak. Jadi, oh ya saya juga sempat baca Mbak juga salah satu Head of External Affairs di HMTI. Jadi Mbak juga emang udah aktif di himpunan juga. Nah kira-kira kan selama di himpunan kita juga ada kerjasama sama Mbak juga apalagi Hublu kan mungkin kerjasama sama keluar. Nah itu ada maksudnya ada benefit nggak sih yang Mbak dapetin sama yang relate gitu Mbak antara Hublu sama mungkin Mbak pas kerja pas magang di sana? Kalau misal ngomongin tentang organisasi dan juga kerja, kalau misal organisasi itu kan gimana cara kita bekerja sama, terus gimana cara kita membangun alur komunikasi satu dengan yang lainnya. Itu sangat-sangat membantu sih, karena kita otomatis aku sebagai orang yang harus berhubungan sama orang eksternal atau orang luar, itu akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang ketika aku kerja gitu. Terus ketika aku presentasi, ketika aku berbicara dengan orang lain, itu udah aku kebiasakan gitu waktu aku jadi Head of External Affairs di Hublu waktu itu. Jadi sangat-sangat membantu sih secara soft skill-nya juga time manajemennya juga aku jadi bisa belajar lah dan aku bisa ngambil banyak hal itu juga karena aku dulu pernah jadi Hublu di HMTI. Ya tadi karena Mbak bahas time management juga saya langsung kayak wah iya Mbak jago banget nih time manajemennya ya Mbak sebagai lab pasti juga butuh time management yang baik. Terus mungkin saya mau nanya tips and triknya nih keterima magang gimana karena Mbak banyak banget pengalamannya dan keren-keren semua ini yang saya lihat. Jadi mungkin Mbak bisa kasih tips and trik ke teman-teman itu gimana? Oke, kalau misal tips and trick dari aku, itu yang pertama jangan pernah takut untuk mencoba dan mengeksplor diri gitu. Karena sebenarnya kalau kita nggak pernah mau untuk mencoba, nggak mau pernah ambil peluang, kita tuh nggak akan pernah tahu batas kita tuh sampai ada di mana gitu. Jadi kita harus berani untuk mencoba dan mengambil peluang yang ada gitu. Yang kedua, kita tuh harus punya kemauan untuk belajar gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu takut untuk melangkah atau terlalu banyak pikiran gitu atau kayak enggak deh nanti kayaknya ini aku takut ini gitu, itu jangan kayak gitu karena ketika kita belum nyoba kita nggak akan tahu gitu kalau batas kita itu sampai di mana gitu. Terus yang terakhir selalu untuk penasaran, be curious terus karena dengan kalian selalu penasaran itu kalian bisa akan merasakan bahwa wah sebenarnya ilmu di luar sana tuh masih banyak banget dan aku bisa explore banyak hal lagi. Keren banget tips and trick dari Mbak Lisa, semoga nanti bisa membantu teman-teman semua ya Mbak. Terus oke saya nanya yang agak fun sedikit, seru nggak sih Mbak selama magang di PT Sampurna, terus tadi juga ada di Alta Consulting, tuh seru nggak sih Mbak kayak, dan juga saya mau nanya lingkungan kerjanya itu di sana gimana Mbak kira-kira?
Oke, kalau misalnya dari pengalaman-pengalamanku sebelumnya itu seru banget sih, karena kan aku kerja nggak sendirian, ada teman-teman internku yang lain, terus juga dulu relasi-relasi mbak-mbak yang ada di Sampurna maupun yang di Alta Consulting tuh pada baik-baik gitu. Jadi menurut aku seru banget, dan yang paling challenging dari aku adalah keseruan karena kita jadi tahu banyak hal yang sebelumnya kita belum pernah tahu. Bener, jadi bisa nambah teman, terus nambah Betul. relasi juga pastinya. Terus aku lihat kan Mbak sering banget nih ikut lomba-lomba, kayak ada Mbak pernah menang juara 1 di Fashion Business Case UPN Veteran Yogyakarta, terus juga pernah juara 2 di Business Model Canvas Competition at Federation. Itu Mbak ikut itu tuh emang mau nambah pengalaman lagi, terus kan pastinya kalau kita lomba-lomba pasti nambah kayak critical thinking dan lain-lain gitu. Mungkin tujuan Mbak awalnya apa sih Mbak sering ikut lomba-lomba gitu? Karena mungkin kadang ada juga yang males, kayak males gitu, takutnya nggak menang gitu. Mungkin ada kayak mungkin tips juga dari Mbak. Oke, kalau misalnya alasan aku ikut lomba, sebenarnya karena dulu aku sempat gabung yang namanya Bramunastia ITS itu. Dan jadinya karena aku gabung itu, ada teman-teman aku yang ngajak aku untuk ikut lomba. Terus setelah aku ikut lomba, awalnya emang cuman mau coba-coba aja, karena emang waktu itu aku nggak pernah sama sekali untuk ikut lomba. Terus ternyata karena pertama kali ikut lomba, terus diajarin temen gimana caranya ikut lomba, jadinya ketagihan untuk ikut lomba gitu. Jadi kayak ikut lomba tuh seru karena bisa belajar untuk menyelesaikan suatu masalah, dan selain itu karena dapat ilmunya, dapat juga uangnya, karena ikut lomba itu cukup banyak menghasilkan uang kalau misalnya kalian tahu tips and triknya ikut lomba gitu. Jadi lumayan. Oke, jadi tadi Mbak udah ngasih tips and trick, udah ngasih alasan juga kenapa nih Mbak ikut lomba. Mungkin bisa closing statement dari Mbak mungkin terkait magang, kayak tips and tricknya mungkin bisa digasin lagi kayak ini loh gitu yang utamanya. Mungkin ada closing statement. Silakan Mbak. Closing statement dari aku adalah semasa kalian kuliah ini, kalian jangan takut untuk mencoba-coba, jangan cuman diem aja gitu, tapi kalian harus memanfaatkan waktu kalian dengan baik, terus explore diri kalian dengan baik, karena di masa kuliah ini adalah tempat kalian bisa mengeksplor banyak hal dan tempat kalian berbuat salah gitu, karena nanti ketika kalian udah kerja, itu kalian kalau misal berbuat salah itu akan merugikan banyak pihak gitu ya, tapi kalau misal kalian mengeksplor diri dari kuliah, itu kalian pasti akan tahu gitu sebenarnya apa yang mau didalami lebih dalam gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, jangan lupa untuk tetap mencoba banyak hal, mengambil banyak peluang, dan juga jangan lupa untuk tetap mengeksplor diri. Oke, terima kasih Mbak Lisa atas kesempatannya. Mungkin saya tutup juga untuk podcast pada hari ini. Mungkin bisa dadah kamera. Terima kasih. Dadah.